Ini adalah video Ask Me Anything episode yang ke-6 di channel YouTube ini. Di mana gue akan jawabin semua pertanyaan kalian, baik dari Instagram, komen YouTube, Telegram, channel Instagram. Pokoknya semua pertanyaan dari kalian bakal gue jawabin di series kali ini. Kalau ada pertanyaan dari kalian yang belum terjawab, boleh banget komen di bawah, nanti gue akan jawabin di episode selanjutnya. Di episode kali ini, gue akan jawab 10 pertanyaan kayak biasa. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Arif Rahmanam. Bang, rencana mau untuk dana pensiun, apakah bisa di Bitcoin? Untuk sementara ini sih alokasi untuk porto yang semula di 15% karena floating profit jadi sampai di 25%. Apakah harus rebalancing di 15% atau tetap nabung seperti biasa? Kalau Bitcoin di 50% dari porto kripto. Oke, alokasi investasi itu selalu harus didasarkan dengan yang namanya conviction dari diri sendiri. Kalau memang convictionnya cuma di 15%, ya rebalancing aja nanti jadi 15% lagi. Tapi bukan sekarang ya, at least sampai 2025 tahun depan. Karena bull market yang sebenarnya justru akan dimulai di akhir 2024 sampai awal 2025 nanti. Tapi di satu sisi, kalau kamu pelajarin lebih dalam tentang Bitcoin dan ternyata convictionnya bertambah terus, habis itu mau tambahin alokasinya juga jadi 30% misalnya, jadi 40%, ya boleh aja, nggak masalah. Jadi tetap balik lagi ke conviction masing-masing. Contoh ya, gue dulu di kripto cuman 5% dari total aset, mostly hampir 80% itu ada di saham. Tapi ketika gue udah pelajarin lebih dalam dan punya conviction lebih tinggi, lebih besar, otomatis alokasinya naik jadi 10%, 20%, 30%. Malah sekarang untuk portofolio investasi gue 60% lebih ada di Bitcoin. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan kedua, ini dari Handri Winarto 3301. Saya sudah DCA Bitcoin dari Maret 2024, mau tanya 3 hal ini. 1, kenapa Bitcoin seistimewa itu? Orang bisa kan buat koin yang serupa dengan Bitcoin yang limited stock seperti Bitcoin. Kedua, share persentase dari profit atau gaji bersih diinvestasikan kemana aja kok? Kalau masuk ke saham-saham apa aja, kalau kripto apa aja? Ini ada 2 pertanyaan berarti ya. Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Yes, bisa aja buat yang kayak Bitcoin dengan limited supply. Tapi ada satu hal yang nggak pernah bisa diulang, yaitu waktu. Jadi ini ibarat timestamp. Bitcoin itu udah ada sejak awal dan ada di buku besar yang mencatat semua transaksinya dari awal sampai sekarang. Itulah kenapa Bitcoin nggak pernah bisa diduplikat. Semakin kuat network efeknya dan waktu yang semakin panjang, membuat Bitcoin nggak akan bisa tergantikan oleh koin apapun. Banyak kok pada nyatanya yang buat mirip Bitcoin, tapi ujungnya ya jadi altcoin, nggak pernah bisa gantiin posisi Bitcoin. Lalu pertanyaan yang kedua, gue investasiin 80% dari total income gue setiap bulannya. Untuk alokasinya kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat di layar. 50% di Bitcoin, 20% di ETH, 20% di Alts, 10% di US stock. Coba sebenarnya ini baru berubah bulan kemarin. Sebelum-sebelumnya gue nggak nabung di ETH. Ini baru mulai aja dari bulan kemarin. Untuk Altsnya gue nggak bisa share di sini karena ada beberapa yang small caps. Gue nggak mau kalian ikut-ikutan dan ternyata hasilnya malah rugi terus malah marah ke gue. Kalau untuk saham US, gue udah pegang Nvidia, Coinbase, dan juga Robinhood. Ya saham-saham yang relate dengan kripto juga. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Ini dari anak muda bisnis. Strategi apa yang harus dilakukan ketika nanti masuk bear market? Apakah kita hold atau take semua? Ini pertanyaan bagus banget. Karena kita memang harus siapin strateginya dari jauh-jauh hari sebelum kita masuk ke bear market. Ini yang akan gue lakuin, cuman jangan ditelan mentah-mentah ya. Untuk altcoin tahun depan pasti akan gue jual semua tanpa sisa. Nggak akan ada yang gue hold termasuk juga dengan ETH. Lalu kalau untuk Bitcoin, gue pribadi punya 3 wallet terpisah. Untuk wallet ketiga, gue akan jual habis di 2025. Tapi untuk wallet pertama dan wallet kedua, gue akan tetap hold dan gak akan pernah jual. Nanti ketika bear market udah dimulai, otomatis kan ada cash lumayan ya, karena hasil jualan altcoin dan juga Bitcoin di wallet ketiga tadi. Nah, cash tersebut akan gue pakai pelan-pelan untuk cicil Bitcoin lagi sampai cycle berikutnya. Tapi kalau kalian punya strategi berbeda, misal mau jual semuanya, ya gak masalah juga. Tapi kalau gue pribadi akan tetap hold Bitcoin at least 40% dari total aset yang gue punya di kondisi market apapun. Pertanyaan keempat, ini dari Kove Indo Kustik. Bang, tutorial investasi yang modal minim, saya gaji 3,5 juta, mau investasi 1-2 juta setiap bulan. Yang cocok apa bang? Terus caranya gimana? Ini advice yang selalu gue kasih ketika income masih di bawah 10 juta. Yaitu jangan investasi di produk keuangan baik saham ataupun kripto. Kenapa? Karena returnnya terbatas. Taruhlah Bitcoin naik 3 kali, kita invest 10 juta, cuman jadi 30 juta. Nothing happens, nggak jadi kaya juga. Tapi coba pikirin gimana caranya bisa naikin income dari 3 juta ke 5 juta, 5 juta ke 7 juta, 7 juta ke 10 juta. Nanti di atas 10 juta baru mulai invest dengan lebih efisien. Kalau bisa sisihkan 1-2 juta sebulan, coba pakai untuk buat dana darurat dulu 3 bulan. Setelah itu pakai semuanya untuk upgrade skill. Beli course, beli buku, tingkatin hard skill kalian di bidang masing-masing dibarengin dengan soft skillnya juga. Dan jangan lupa
Kenapa networking? Karena networking itu juga merupakan investasi. Coba mulai traktir makan siang orang yang lebih pintar dan lebih kaya dari kita. Belajar dari dia. Mulai bangun hubungan baik dengan orang-orang di industri tempat kalian bekerja. Compound terus semuanya sampai income-nya naik terus. Nanti kalau memang udah ada uang yang super dingin, misal setelah invest ke edukasi, networking, dan lain-lain, ada lebih 1-2 juta sebulan. Barulah invest ke produk keuangan. Kalau nggak mau pusing, paling simpel beli Bitcoin aja. Jadi fokusnya tetap kerja, cari duit, tingkatin income. Lalu tiap ada uang nganggur, taruh di Bitcoin. Itu adalah cara yang paling simpel dan kalian bisa outperform banyak indeks dan juga fund manager dalam jangka panjang. Pertanyaan kelima, ini dari Daimubai. Leverage itu apa kok? Simpelnya pinjaman atau ngutang. Jadi kita cicil mobil misal atau KPR rumah. Itu juga sebenarnya leverage. Even beli laptop misal 12 juta harganya, kita cuma punya uang 1 juta lalu kita cicil 12 bulan, itu juga leverage. Kalau dalam dunia trading, misal kita mau beli Bitcoin, anggap Bitcoin harganya 100 juta deh biar gampang ya. Tapi saldo kita cuma 10 juta rupiah. Nggak cukup dong untuk kita beli 1 Bitcoin. Tapi dengan leverage misalkan 10 kali, kita bisa tetap beli 1 Bitcoin dengan uang 10 juta. Tapi ini sangat tidak disarankan untuk investasi. Kenapa? Karena ada resiko likuidasinya. Misalnya harga Bitcoin turun nih dari 100 juta jadi 90 juta. Artinya rugi 10 juta kan? Dan otomatis posisi kita akan terlikuidasi alias habis semua. Karena uang yang kita punya cuma 10 juta. Kalau kita sampai rugi 10 juta ya posisinya otomatis terclose dan habis semua. Jadi sebenarnya penggunaan leverage itu ya sebenarnya untuk trading bukan untuk investasi. Kalau invest ya better di spot market, jangan pakai leverage di futures market. Untuk penjelasan lengkap soal ini kalian bisa cek di 13 modul belajar trading dari nol. Kalian bisa cek di sini. Lanjut pertanyaan ke-6. Ini kita pindah dulu ya. Kita ambil pertanyaan-pertanyaan dari channel Instagram. Ini dari BXCVZZZ. Broker yang cocok untuk main forex. Basically semua broker punya advantage masing-masing. Tapi kalau kalian mau belajar dan latihan pakai akun demo, kalian bisa cobain pakai Okta. Karena buatnya gampang banget, cuman pakai email atau nomor telepon doang. Untuk buat akunnya kalian bisa cek link di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Lalu kalau untuk real accountnya dari spreadnya bagus, free swap juga alias nggak ada biaya in-app. Dan untuk minimum deposit ya 400.000 udah bisa. Oh ya ada bonus deposit juga 100%. Jadi kalau deposit $100 bisa jadi $200. Untuk promo code-nya kalian bisa cek di deskripsi. Kadang untuk trade crypto gue juga sering pakai MT5 karena ada advantage yaitu nggak kena funding fee sama sekali. Pertanyaan ke-7, ini lucu nih ya. Ini dari Kotaro. Kapan menikah bro? Ini jadi gue sempat kepikiran sebenarnya. Apakah gue buat series nabung Bitcoin atau ETH misalnya untuk kumpulin biaya nikah ya? Jadi kalau udah kekumpul baru nikah. By the way biaya nikah butuh berapa sih menurut kalian? Coba nanti bantu komen di kolom komentar. Gimana? Menarik nggak kira-kira kalau kita buat series nabung untuk biaya nikah? Kalau ada 100 komen tentang ini kita bakalan gas deh. Lanjut pertanyaan ke-8. Ini dari XVBGS. Menurut lu umur 15 bagusnya ngapain supaya bisa financial freedom di umur 20? Tadinya gue nggak mau jawab soal ini karena kesannya nggak realistis. Tapi gue rasa menarik kalau gue jawab dengan perspektif lain. 15 tahun ya ke 20 tahun itu berarti 5 tahun. Definisi financial freedomnya kayak gimana dulu nih? Harus ada tolak ukur yang jelas dalam angka. Misal maksud financial freedom di sini adalah pure hidup dari passive income. Anggap butuh 20 juta sebulan berarti 240 juta setahun. Kalau yield 5% berarti butuh sekitar 4,8 miliar. Anggap deh 5 miliar. Kalau mau cari 5 miliar dalam waktu 5 tahun tentu jawabannya harus kerja sendiri. Nggak bisa kerja sama orang, nggak akan kekejar. Tapi sebelum 5 miliarnya coba kita buat realistis dulu. Fokus 10 juta pertama, 100 juta pertama, 1 miliar pertama. Nanti miliar berikutnya baru kita pakai strategi investasi di produk keuangan. Karena jujur kejauhan kalau tiba-tiba mau langsung cari 5 miliar. Step by stepnya nggak akan jelas. Coba fokus di satu industri yang kalian kuasain. Upgrade terus hard skillnya. Fokus dulu cari 100 juta pertamanya. Nanti dengan 100 juta pertama baru bisa scale up dengan tim, leverage waktu, delegasi pekerjaan, dan lain sebagainya. Mungkin sekarang pertanyaannya gimana caranya dapetin 100 juta pertamanya. Nah untuk ini pantengin Instagram gue karena minggu depan gue akan upload 10 video step by step untuk bantu kalian dapetin 100 juta pertama di Instagram. Intinya kalau kalian punya target apapun pastikan terukur dengan angka. Targetnya jangan financial freedom tapi berapa angkanya. Nanti setelah dapat angkanya baru breakdown jadi step-step kecil. Kalau di case ini mulai dari 10 juta pertama dulu lalu 100 juta pertama dan seterusnya. Lanjut ya pertanyaan ke-9. Ini dari Lanang Prasetya. Bang koin lagi pada merah. Lu yang spot masih hold semua nggak? Kalau untuk BTC jelas gue hold semua. Belum ada yang gue jual sama sekali. Kalau untuk ETH kebetulan baru mulai beli banyak itu dari bulan lalu. Kalau untuk altcoin lain gue ada tuker posisi aja paling. Misal koin-koin gaming gue pindahin ke render. Koin-koin RWA gue pindahin ke AI dan juga small caps lainnya. Untuk porsinya masih sama nggak gue kurangin. Dan ada beberapa yang masih minus dalam juga sampai 40% tapi masih gue hold. Ya kalian tau lah mantap. Kenapa gue hold? Ya karena memang alt season sebenarnya belum dimulai. Jadi kita sabar aja, kita tunggu sampai akhir 2024 nanti. Intinya gini, selama di spot market, uang dingin dan kalian beli dengan conviction ya hold aja. Cuman kalau strategi gue di altcoin memang agak berbeda. Gue nggak DCA
kecuali untuk ETH ya. Kalau untuk DCA gue cuman di Bitcoin dan ETH untuk sekarang. Jadi misal nih manta gue minus 40%. Ya udah gue biarin, gue nggak tambah lagi juga karena porsinya udah maksimal dari sisi risk management yang gue terapkan. Terakhir ke 10, cepat juga ya, nggak berasa. Ini dari Dimas. Skill yang paling penting yang harus dikuasai di real life. Oke, ini gue nggak breakdown satu persatu ya, tapi gue akan sebutin aja secara singkat dan gue harap kalian bisa pelajarin dan praktekin 5 hal ini. Pertama, hard skill yang tajam di satu bidang. Ini wajib karena akan jadi ujung tombak untuk kalian cari duit. Jadi IT, dalemin skill IT sampai kalian jago. Jadi sales, dalemin skill jualan sampai jadi jago. Jadi barista, dalemin skillnya sampai kalian jadi jago. Kedua, personal branding. Kalau udah jago tapi nggak dikenal, belum tentu bisa dapat opportunity. Mulailah personal branding, mulai buat konten dan juga portfolio. Kalau yang jalur profesional mungkin bisa fokus di LinkedIn. Tiga, soft skill. Belajar cara komunikasi, negosiasi, tahan emosi, dan lain-lain. Keempat, networking. Bangun hubungan baik dengan orang lain, khususnya di bidang yang kalian geluti. Kelima, paham soal cara kerja uang, soal inflasi, soal investasi, aset kelas, gimana cara orang kaya buat duit. Pahamin ini biar aset kita nggak tergerus terus sama inflasi dan justru bisa bertumbuh. Kalau kalian suka pertanyaan ke-10 ini, coba hit di komen. Kalau misalkan rame, gue akan buatin video khususnya karena akan kepanjangan kalau kita breakdown satu-satu di video kali ini. Oke, itu dia EME episode yang ke-6. Kalau ada pertanyaan kalian yang belum kejawab, langsung aja komen di bawah. Pertanyaan yang menarik pasti akan gue jawab di EME episode yang ke-7. Oh ya, buat kalian yang mau belajar trading, kita akan buka lagi CFF untuk 200 orang aja. Langsung klik link di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. CFF ini gratis ya dan gak perlu deposit apapun. Intinya selagi masih ada, masih gratis, join dulu aja. Syaratnya cuma satu, yaitu perlu akun demo untuk kalian bisa belajar. Link akun demonya juga udah gue taruh di deskripsi, kalian bisa klik dan buat dulu, habis itu bisa chat ke admin. Semoga kebagian ya, karena cuma untuk 200 orang aja. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.